warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Oke. Nah, untuk hal-hal yang kita pelajari di hari ini itu kita akan mempelajari tentang yang pertama, poin pertama itu kita akan memahami konsep dan unsur-unsur bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi dan membuat jaring-jaring bangun ruang. Oke, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang kubus? Kita next. Oke, jadi kubus ini adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya itu sama panjang. Nah, untuk bangun contohnya di kehidupan sehari-hari bisa kita temui di dadu, rubik, kemudian ada brankas kubus dan juga ada kado kubus. Kalau untuk brankas kubus dan kado kubus kita harus memastikan bisa dibilang kubus kalau semisal semua sisinya ini berbentuk persegi dan semua rusuknya itu sama panjang. Oke, kita next. Oke, ini untuk jaring-jaring kubusnya. Ini bisa kita ilustrasikan aja ya di otak kita. Kira-kira kalau misalkan untuk rusuk seperti ini, apakah bisa berbentuk kubus jika memang disatukan dan dibentuk? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh di mana alasnya itu di bagian yang warna biru dan atasnya itu di bagian yang warna kuning. Oke, next. Selanjutnya ada unsur-unsur kubus. Nah, untuk unsur-unsur kubus ini sendiri, di sini bisa kita lihat sisi bidang itu ada 6 buah. 6 buah ini di bagian yang hijau ini ya, sisi atau bidang itu. Kemudian untuk rusuknya itu ada di ujung-ujung ini, di bagian yang ungu itu ada 12 buah. Untuk titik sudutnya ada 8 buah di ujung ya. Ini ada 8 buah. Kemudian diagonal sisinya. Untuk diagonal sisinya nih bisa kita lihat dari A ke F, dari B ke E. Begitupun seterusnya dari B ke G, F ke C gitu ya. Itu juga ada 12 buah. Kemudian untuk diagonal ruangnya ini menyilang. Misal contohnya dari A ke G, dari B ke H, dari E ke C. Nah, seperti itu ya. Itu ada 4 buah juga. Kemudian selanjutnya ada bidang diagonal. Untuk bidang diagonalnya itu ada 6 buah. Contohnya seperti ini, dari B, D, H, F. Pun juga bisa jadi E, G, C, A. Nah, seperti itu. Itu ada 6 buah. Di bawah sini juga sudah ada ringkasan unsur-unsur kubusnya jika memang teman-teman masih kurang memahami, kurang tergambar. Itu ada di bagian-bagian mana saja. Oke, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang balok? Kita next. Oke, jadi balok ini adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan. Oke, untuk contoh barang-barang yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari itu ada kulkas, buku, akuarium, dan lemari. Sama ya, untuk akuarium juga berlaku serupa. Untuk semua barang sebenarnya berlaku serupa. Bisa kita katakan bangun ruang tersebut adalah bangun balok ketika bangun tersebut memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan. Baru kita bisa bilang kalau misalkan itu adalah bangun balok. Next, selanjutnya ini juga ada contoh jaring-jaring baloknya. Sebenarnya ada beberapa bentuk lainnya juga, cuman memang saya menjelaskannya di sini hanya 3 saja. Sama seperti kubus tadi, alasnya yang warna biru dan atasnya itu warna kuning. Coba mungkin bisa diilustrasikan sendiri dengan pikiran kalian. Oke, selanjutnya di sini juga ada unsur-unsur balok. Di sini mungkin bangun baloknya tidak terlalu sesuai ya dengan balok gitu ya. Tapi mungkin ilustrasikan saja hal tersebut ini bangunan balok. Untuk sisi atau bidangnya sama, masih 6 buah, bagiannya juga sama di bagian yang hijau-hijau ini. Kemudian untuk rusuknya ada 12 buah.
12 buah ini ada di EF, FG, GH dan seterusnya. Kemudian untuk titik sudutnya juga ada 8 buah di ujung-ujung seperti biasa di titik A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian untuk diagonal sisinya juga masih sama, ada di AF, BE, CF, BG dan lainnya. Ada 12 buah juga. Untuk diagonal ruang itu juga ada 4, masih berlaku seperti kubus juga, sebenarnya hampir sama seperti kubus. AG, BH dan seterusnya. Kemudian untuk bidang diagonalnya juga ada 6 buah. Nih, bidang diagonalnya masih sama juga seperti bangun kubus juga. Oke. Di sini juga ada ringkasan unsur-unsur baloknya. Kemudian kita next, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang limas? Oke, jadi barang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari bisa kita katakan limas jika bangun ruang sisi datar tersebut memiliki satu alas berbentuk segi banyak dan sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Nah, di sini contohnya ada piramida dan juga monumen berbentuk limas. Oke, selanjutnya di sini juga ada contoh jaring-jaring limasnya. Nih, di mana alasnya berbentuk persegi dan kemudian ada bangun datar lainnya yang membentuk kerucut lancip ke atas. Itu limas ya. Kemudian selanjutnya di sini ada juga unsur-unsur limas segi 4. Untuk sisi bidangnya itu ada 5 buah di bagian-bagian yang hijau ini ya. 1 di bagian bawah berbentuk persegi dan juga 4-nya di bagian atas yang membentuk kerucut itu tadi. Oke, selanjutnya itu ada rusuk. Rusuknya juga 8 buah, masih sama seperti kubus ya. Rusuk itu pokoknya yang ujung-ujung sini pondasinya yang membentuk bangunan tersebut. Kemudian untuk titik sudutnya nih ada di titik A, B, C, D dan T. Itu ada 5 buah juga. Kemudian untuk tinggi limasnya hanya ada 1. Hanya ada 1 itu ditarik dari tengah-tengah bangunan kubus bawah, bangunan persegi bawah sampai ke titik ujung atasnya. Kemudian untuk diagonal alasnya ini hanya ada 2, yaitu A ke C dan juga B ke D. Kemudian yang terakhir ini ada apotema. Apotema ini adalah sisi tegak. Nih, di sini juga ada pengertiannya. Jadi apotema ini adalah garis dari puncak T ke tengah rusuk alas, tegak lurus terhadap rusuk alas tersebut digunakan untuk menghitung luas sisi tegak. Ada 4 apotema, 1 per sisi tegak. Nih, jadi kayak dari T ke tengah-tengah AB sini, dari T ke tengah-tengah BC sini. Bedanya sama yang tinggi limas. Kalau tinggi limas tadi pusatnya hanya di tengah bangun persegi ini. Tapi kalau misalnya apotema ini lebih ke dari puncak T ke tengah-tengah rusuk A ke B ini. Oke, selanjutnya itu di sini juga ada ringkasan unsur-unsurnya jika memang teman-teman masih kurang mengerti. Kemudian selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang prisma? Oke, jadi prisma ini barang bisa kita nobatkan sebagai bentuk bangun ruang sisi datar prisma jika bangun ruang sisi datar tersebut memiliki 2 sisi alas dan atap berbentuk sama dan sejajar serta sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa kita temui di tenda, kemudian di atap rumah dan juga di potongan kue. Selanjutnya, ini untuk jaring-jaring prismanya juga sudah saya berikan contoh. Seperti biasa, bagian alas itu warna biru. Enggak, di sini bagian alasnya warna kuning dan bagian atasnya itu warna biru. Oke, selanjutnya untuk unsur-unsur prisma segitiga. Oke, untuk sisi bidangnya itu ada 5 buah. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian untuk rusuknya masih sama, DE, EF, DF gitu ya. Ada 9 buah. Untuk titik sudutnya itu ada 6 buah di ujung-ujung ya, ujung-ujung sudutnya. Kemudian untuk diagonal sisinya ini contohnya dari B ke D, dari A ke E gitu ya.
itu ada 6 buah juga. Untuk diagonal ruangnya dia tidak memiliki diagonal ruang. Jadi diagonal ruang ini adalah garis dalam ruang yang menghubungkan dua sudut yang tidak sebidang prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini tidak memiliki diagonal ruang karena semua pasangan sudut dapat dijangkau melalui sisinya. Kemudian untuk bidang diagonalnya itu ada AE, DB, AEDB dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada rangkuman unsur-unsur prisma segitiga jika memang teman-teman masih kurang mengerti bagian mana-mananya. Oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yakni bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas yang memiliki unsur-unsur seperti sisi, rusuk, dan 3 sudut. Nah, setiap bangun ruang juga memiliki jaring-jaring yang berbeda sesuai bentuknya. Nah, dengan memahami materi ini, kita dapat mengenali dan membuat bangun ruang dengan lebih mudah. Oke, semoga video pembelajaran yang saya buat dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.